juga terinspirasi sama satu orang juga, satu sosok yang emang ceritanya legenda. Kalau lo kenal legend bang, ceritanya legend, almarhum Bang Jawat ya kan. Aku bingung kan ya, Banda keluarin, bertahan tuh handphone gua, kagak. Akhirnya tangan gua kiri kanan udah dipegang bang, kereta lagi kenceng, udah diayun gua. Kereta kenceng? Iya, udah diayun gua, udah dalam hati gua udah meninggal, udah mati aja. Gua mertahanin HP gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Andi Najir Vlog 75. Kali ini lagi snowman di Amerika. Ini buat YouTube-nya Bang Ridwan Bonser. Tahun 2014 apa 2011 gue lupa ya, jelas. Dia bercerita bagaimana dia dilempar dari kereta api, dan langsung aja kepoinnya. Ridwan Bonser stand up comedy yang sudah collab sama Panji. Oke guys, langsung gas. Oi, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, salam sejahtera, salam sehat. Ketemu lagi dengan gua Dawei Bonser di channel yang selalu menginspirasi, menebarkan virus perdamaian, Andrew Najir 75 channel. Kali ini gua kedatangan tamu yang lagi susah ditemuin, yang lagi viral di mana-mana. Dan agak sulit janjian waktunya nih sama dia nih. Kadang-kadang bertapa di mana, kadang-kadang tiap hari ada di YouTube. Tapi dia ada gua dari generasi milenial yang akan berbagi kisah pada saat zaman dia sekolah di Bonser terutama. Dan kali ini dari Andrew Najir menghadirkan dari cerita Bonser yang kemarin budut terus, sekarang giliran dari Bonser milenial kita ambil ceritanya. Ya, gak panjang lebar, langsung kita suruh perkenalkan diri narasumber sebelah gue ini. Nah ini Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman, kenalin nama gue Ridwan Budiman bang. Ridwan Budiman nama lu? Betul. Tapi orangnya nggak Budiman ya. Kalau nama jalan ada? Iwan. Dulu kalau sekolah di mana aja nih? Di mana aja? Gue di Bonser bang. Gue masuk 2011. Masuk 11 12 11 2010. 11 12 bang. Kemarin gue salah, sorry gue ralat. 11 12. Gue kelarnya 2014. Kelarnya 2014. Ya, Ridwan dari Bonser punya cerita apa? Langsung subscribe, like, and share, karena subscribe gratis. Betul. Salam dulu, jangan like. Gak enak gue diundang abang-abangan ya. Kalau di channel yang gede, salam corona. Salam corona. Kita sama-sama alumni dari konten Rahmat Ababil, CS-nya dia. Betul. Cuman gua 2019 di bulan Juni kalau nggak salah, dia malah lebih awal, di awal tahun 2019, cuman nggak upload. Betul. Nggak upload ya? Enggak, gua ini bang, narasumber pertama bang. Narasumber pertama cerita tawuran. Cerita tawuran sebelum sukun di Rahmat Ababil udah diupload, cuman di take down, harus di take down dari YouTube-nya. Karena terlalu ekstrim. Terlalu ekstrim mungkin gitu. Nongol lagi di 2021. Nongol lagi di 2021 sampai sekarang nih nongol terus. Kan main abang ini. Kan kegiatannya masih syuting aja ya? Masih bang, alhamdulillah. Sekarang gue udah kerja juga jadi penulis skrip di salah satu stasiun TV. Penulis skrip, berarti kayak Ramet juga. Betul. Ajab. Enggak, gue ini lebih ke komedi bang. Lebih ke komedi. Acara sitcom gitu. Terus sekarang udah mulai nge-YouTube juga. Bang. Komplit dah. Stand up masih? Stand up masih, alhamdulillah masih jalan. MC juga masih. MC masih. Ini lebih hebat nih dari yang lain. Enggak bang, biasa aja bang. Dan gue seneng banget di DM dia kan, bang gue ngopi bang. Oke, ngopi bareng bang.
Kan ini penonton kan kita ditanya nostalgia. Betul, Bang. Sama lah kontennya sama Rahmat. Cuman yang di sini ditekankan dari generasi mana aja. Mungkin lebih banyak di 90-an atau 2000-an, tapi sekarang gua dapet emang generasi milenial. Zaman lu 2011 ya? Iya. Itu lu masuk Bonser, keinginan lu atau tahu dari mana nih Bonser? Tahu dari lingkungan, Bang. Gua masuk Bonser tahu dari lingkungan. Karena lingkungan gua kebanyakan Bonser juga kan, anak-anak Pondok Kopi. Di mana? Pondok Kopi. Pondok Kopi. Rata-rata Bonser juga, dan emang gua terinspirasi juga sih pengen masuk Bonser gitu, Bang. Dari SMP? Dari SMP. Walaupun gua awal pengen masuk Budut, tapi setelah gua tahu Bonser ya gua pengen masuk Bonser. Ada di Budut terima lo ya? Budut terima, Bang, RSBI kan Budut. RSBI di zaman tes, lo? ya di tes doang, nggak pakai nem. Nggak pakai nem. Cuman tes udah kelar baru ngadu nem gitu. Tes udah kelar ngadu nem. Baru diadu nem. Tapi lu diterima tapi nggak lanjut? Enggak. Gua lebih milih masuk ke Bonser. Lebih milih masuk SMK 5. SMK 5. Orang pengen Budut, dia tetap Bonser. Ini satu lagi nih yang beda. Karena mayoritas 80% narasumber pengen pertama masuk Budut. Budut ya, karena di zamannya kita tahu Budut gimana ya. Lu malah Budut kagak diambil masuk Bonser. Masuk Bonser gue, Bang. Nah. Ya lingkungan sih. Gue juga terinspirasi sama satu orang juga. Satu sosok. Yang emang ceritanya legenda, lo kenal? Legend, Bang. Ceritanya legend, almarhum Bang Jawat ya kan. Almarhum Bang Jawat? Set, gila. Apa yang lo tahu ceritanya tentang dia? Kan kalau di jalur kayaknya gimana perkasa besar. Nah, dari zaman gue SMP tuh nama almarhum Bang Jawat udah harum banget dia, udah rockstar lah ibaratnya gitu di mana-mana. Dari Bekasi ke kota siapa yang nggak kenal Bang Jawat? Siapa yang nggak kenal Jawat? Iya, di situ gue langsung kayak terinspirasi, gue bakal nerusin Bang Jawat gitu. Kayaknya mah begitu, Bang. Jadi salah satu motivasinya itu. Iya. Emang ada jasa apa sama lingkungan lu Jawat? Oh sampai begitu lo? Dia suka ikut turun perang kampung, Bang, kadang tuh. Di daerah lo? Pondok Kopi apa sih? Penggilingan, Bang. Penggilingan. Ikut kampung. Jalur Pondok Kopi kan perang kampung ikut. Kadang tapi ikut. Masuknya posisinya ke bocah gua Pondok Kopinya. Kadang suka turun. Zaman gue SMP tuh. Nah, gue juga baru tahu tuh itu orang Bonser gitu. Oh, zaman itu Jawat masih aktif lah ya? Masih aktif, Bang. Sebelum lewat ya, sebelum meninggal. Tuh, di situ itu Bonser. Dulu mah Bonser keren-keren, Bang. Asli, dulu mah. Waktu lu SMP? Waktu gue SMP keren-keren, benderanya kan hitam merah hitam, kayak beda aja gitu. Yang lain kan bendera STM lain bendera negara ya kan. Kalau kita kan bendera sendiri gitu, kayak punya negara sendiri gitu. Cari dimanapun nggak ada. Nggak ada gitu. Sesuatu yang beda nih. Nah, akhirnya diterima kan? Diterima di SMK 5, terima audio video. Ambil jurusan audio video. Zaman lu itu ada gak sih versi penataran seperti cerita-cerita yang lain, ada gak? Ada, Bang, ini unik nih, Bang. Gua awal kali masuk Bonser, gua kan basis kereta 84 tren ya, 84 kereta. Gua harusnya ikut penataran 84 sama kereta, gua malah ikut anak 40 cus 40 Melayu tatarannya. Gua salah, namanya gua masih awal ya, gua nggak tahu jalur gua mana nih gitu. Ada yang rame-rame tuh sini tataran. Gue ikut, nggak taunya naik 40. Gue pikir mah tataran mau ke jalur pusat kali gitu. Ternyata ini bus 40. Langsung ditanya, gue berdua sama temen gue tuh bego banget. Tapi 40 zaman lu ada itu? Ada, ditanya gue sama 40 lu basis mana? Rumah lu di mana? Buaran. Lu ngapain ikut kita? Itu mana ke pusat? Enggak, ke Israel. Oh, berarti ke pusat. Iya. Matraman situ. Salah kamar lu ya? Salah basis gua. Tapi hari itu doang. Besoknya baru gua ikut. Kenal teman-teman lu. Nah, anak-anak kereta mana nih? Anak-anak 84 mana gitu. Ada lagi. Tapi emang galak-galak gak yang natar di abang kelas zaman itu? Enggak, Bang. Enggak seperti yang generasi sebelumnya. Enggak, lebih kayak kita tuh tataran tuh ya biasa aja gitu, kayak
paling gaplok-gaplokan gitu doang. Sama kalau kita bonser zamanan gue ya, dia tatarnya lebih langsung turun ke jalur bang. Lebih turun ke jalur. Iya digarisin tapi Digarisin mundur iya, awas lo. mundur gue ketok pala lu gitu. Jadi kita mau nggak mundur tuh bang. Iya kan abang kelas di belakang udah nungguin. Dan di 40 dia ngelewatin sampai Israel loh. Iya sama juga digarisin juga. Israel juga begitu. Israel Tataran zaman lo apa nih? Kalau zaman gua kan Israel hanya Santo Yosef. Zaman lo apa Israel? gua yang di jalur Matraman itu bang. Oh, Advent. Apa budaya? Kadang enggak gue ributnya sama Advent sih. Advent. Dan zaman lo Advent itu dibilang Israel juga. Israel Advent. Jadi makin banyak Israel yang di Kampung Ambon, yang di Rawasari, semua Israel zaman lo ya. Temen gue pokoknya sekolahan non Islam itu Israel. Kalau sebutnya. zaman gue cuma Santo Yosef, Saint Yosef. San Yosef. Dan begitu lo balik ke basis lo, dan lo udah ngerti basis ya, karena emang lo SMP udah turun juga. Udah turun juga dari SMP. Banyak gak basis lo zaman itu? Lumayan bang. Basis apa namanya? 620 tren, 620 watt. Tren itu kan kereta. Iya. Jadi zaman lo bukan kreapak lagi. Bukan. Udah 620 WOT. War of Team. War of Team. Udah serem banget tuh. Udah war depannya udah war tuh. Itu mulai tahun berapa ada perbedaan? Kalau dulu kan kreapak itu dari Bekasi sampai kota. Iya betul. Sebelum lo udah begitu? Gua dari awal gua masuk udah 620. 620. Udah 620 WOT itu. Dipakai bonser doang apa sekolah lain sama? Ada KR juga ada. KR pakai. Iya sama kalau nggak salah sama 620 juga. Tapi nggak aliansi ya? Kita. Nggak sama KR. Aliansi Bang. Oh, aliansi. Sama Budut? Aliansi. Aliansi. Zamanan gua bom KR Bang. Oh udah zaman. Oh iya udah zaman bom KR ya. Udah. Bonser Budut KR Malaka. Bonser Budut Malaka KR. Udah bom KR. Yang anti swasta. Anti swasta. Wes. Sekali anti swasta. Iya betul anti swasta. Bom KR anti swasta. Anti swasta Bang. Ngeriut ya. Ngeri. Padahal swasta lebih mahal bayarannya ya. Dan lebih sadis. Lebih sadis padahal dia. Kita aja yang sosokan. Sosokan. Nah, begitu lu di 620. Ini masanya banyak kan nih 620 tren? Apa Banyak Bang. banyak? Banyak dari Bekasi jalur anak-anak Bekasi Pondok Kopi yang nyatunya di Buaran. Oh, titik Kamjet ya. Iya, titiknya nyatunya di Buaran itu. Apa yang lo ingat? Oh gitu masuk kelas 1. Kan Nataran lo tadi salah kamar. Awal kali masuk gitu. Ribut Bang. Nah, di jalur lah, cerita di jalur dulu. Wah, gua kaget dong pernah masuk bonser sumpah demi apapun gua kaget karena gua masih pakai putih biru dalam keadaan masih belajar di kelas, tahu-tahu gerbang udah rubuh sama anak bajak. Itu pertama kali gua nginjek bonser dan langsung ribut depan sekolahan. Diserang. Rubuh Bang, udah bukan diserang lagi. Gua kelas 1 bingung mau ngapain, tahu-tahu satpam lari-larian ke lapangan. Rubuh, gue bilang apa yang rubuh, pas keluar udah rame banget. Udah dia tapi nggak sampai masuk. Sampai lobi, yang terowongan itu loh. Sampai terowongan. Ditahan sama anak kelas 3, anak kelas 2, kelas 3, kelas 1 nggak boleh maju. Sekarang baru masuk kan. Ada guru-guru langsung pada modalin juga lah dari bengkel gitu. Tahan daripada sekolah hancur kan. Berarti peralatan praktek. Peralatan praktek. Ribut seadanya udah. Depan sekolahan. Sampai nunggu polisi. Sampai polisi datang baru bubar. Gitu. Bajak zaman itu lagi jaya-jayanya. Lagi gila Bang, zaman gua 424, bajaknya bajak 424 tuh lagi gila. Kita ributnya sama dia mulai Bang. Ributnya sama dia mulu. Dia suka nyatronin soalnya Bang, kita mah males nyatron-nyatronin kan. Tahu-tahu dia di bawah kodim ya kan. Udah deket-deket lah ya. Udah di pintu kereta tahu-tahu. Jadi kita pulang aja tuh harus nembusin dia dulu baru bisa pulang. Kalau kita nggak tembusin dia, kita nggak pulang di sekolahan. Emang zaman lu pulang jam pelajaran jam berapa? Masuk 6:30. Oh 6:30. Kayak mau orang kerja duluan lu dong? Duluan gua, PNS kalah Bang, ngomong anak bonser dulu. Pulang? Pulang jam 4. Jam 4? Pulang harus ditungguin tuh? Ditungguin udah dipantekin. Ada bonser pulang paling telat kayaknya, ada paling sore. Paling sore? Masuk paling dulu? Iya, jadi yang lain udah pada pulang. Ya sekolah yang belum pulang bonser doang, jadi dipantekinnya bonser gitu. Jadi zaman lu banyak bertahan ya?
Banyak bertahannya bang, nggak ada nyerangnya, bertahan terus. Kita bertahan aja syukur, nyerang boro-boro. Orang ulang tahun aja kita nahan doang bang. Padahal ulang tahun Bonser. Ulang tahun padahal tapi kita nahan. Gue denger zaman lo juga peraturan berubah karena di zaman lo udah ada langsung korban dari Bonser. Betul. Dulu pertama kali gue masuk itu lagi nyanter-nyanternya yang almarhum yang lewat di Klender tuh bang. Yang di playover. Yang di flyover. Awal gue masuk. Nah di situ peraturan berubah. Nggak boleh bawa-bawa nama Bonser lagi. Sama guru-guru, kepala sekolah nggak boleh. Dihilangkan lah. Dihilangkan. Maksudnya dalam bentuk coretan, atribut. Semuanya. Mau di tas kita ada bendera hitam merah hitam nih coret pakai stabilo kan. Dirobek tas kita dibuang. Kadang disita. Jadi nggak boleh bener-bener udah nggak boleh ada. Lu ada kolekan bikin kaos sih? Ada ngumpet-ngumpet bang. Ngumpet-ngumpet. Oh. Jadi kalau di sekolah kita buka yang tulisan Bonsernya, bikin jaket kayak gini nih, bikin baseball, kita buka sampai sekolahan mah. Depan sekolah juga nggak pakai ini. Ntar kalau udah di jalur baru pakai ini. Sulit banget. Menghilangkan identitas lah ya. Menghilangkan identitas betul, gue setuju sama kata-kata itu. Identitas. Terus kalau nah ini kan menghilangkan identitas apa yang kita pakai. Kalau apa yang kita ucapkan. Iya. Misalnya kan musuh keluar bajak gitu kan. Bajak. Bonser. Nah itu nggak begitu juga nggak? Zamanan gue iya, karena kan nggak di sekolah. Kalau kita nggak boleh nyebut Bonser jadi SMK 5 gitu, aneh banget bang. SMK 5 gitu. Iya, SMK negeri aneh banget. Dari dulu emang Tapi Bonser. kalau kan? ketahuan sama guru, lu teriak Bonser, misalnya lu saat di kereta, guru di kereta gitu. Gue teriak Bonser gitu. Kepala sekolah langsung panggil ke ruangan. Kadang ke ruang guru dulu. Ntar kalau masih begitu lagi baru tarik kepala sekolah. Nggak boleh bang teriak-teriak juga. Pokoknya unsur Bonser aja nggak boleh. Teriak di kereta ya. Berarti menghilangkan unsur masa kelamnya Bonser ya? Iya katanya Bonser itu kan masa lalu. Nah, sekarang tuh SMK 5 udah nggak ada Bonser lagi. Cuman kan orang masuk situ kan karena nama Bonsernya. Oh iya, orang masuk budut karena nama budutnya. Orang bukan dari SMK satunya. Bukan, orang masuk 6KR ya karena 6KR-nya, bukan karena 34-nya gitu. Orang masuk Bonser bukan karena SMK 5-nya. Bukan karena nama Bonsernya. Orang masuk Kampung Jawa karena Kampung Jawanya. Karena Kampung bukan Jawanya. SMK berapa dia? Nggak tahu lu. Bukan itu. Iya, bukan nama Masuk SMK. kapal juga begitu. Karena nama kapalnya. Iya begitu, bukan SMK itunya, penerbangan bukan. 8CP juga sama kayak gitu. Sama, karena 8CP bukan 39 gitu. Nah itu dihilangkan. Dihilangkan. Bonser doang yang menghilangkan, apa yang lain sama? Kapal. Kayaknya Bonser doang, Bang. Karena SMK STM lain masih tetap. Bahkan Tubun aja di depan sekolah Tubunnya tuh penerimaan murid baru SMK Bayangkari gitu ya. Malah Bayangkari. Iya, dalam kurung Tubun gitu, pakai dalam kurungnya. Cuma Bonser doang. Cuma Bonser doang kayaknya yang nggak pakai nama Bonser. Gue juga nggak ngerti kenapa. Padahal bagus ya. Karena kan sejarah nggak boleh dibuang. Betul. Tapi nggak boleh ditiru juga sih. Betul. Nggak boleh dibuang, nggak boleh dilupain sih bang. Nggak boleh dilupain. Tapi yang jelek-jelek jangan ditiru. Jangan ditiru. Udah sebenarnya cukup itu. Tapi harusnya sih nama Bonser itu harusnya bertahan sih. Gitu. Karena nggak semua dari semua jurusan nggak semua anak Bonser bandel kan. Ada juga yang berprestasi, ada juga yang bagus-bagus, kutu buku, ada juga. Tapi kan kalau kayak gitu sama aja kayak mukul rata gitu. Pukul rata. Karena Bonser. kejadian yang di playoff Klender itu. Betul. Dan emang korbannya juga Bonser pada saat Iya. Ketinggalan dalam metro katanya sih bang. Infonya. Iya. Ya ceritanya banyak. Mungkin di channel gue yang sebelah udah ada yang cerita. Temen lu juga ya Batak ya? Ski Batak. Kacung. RC emang mampir ke channel ya? Mampir, ada channel gue yang satu lagi. Oke. Ski Batak. Terus yang kemarin angkatan lo si Kopral, Sang Arsitek, Mangol juga udah. Keren-keren emang. Angkatan lo keren-keren nih kayak lo ya. Gue ya. Enggak lah bang. Gua yang nggak jadi apa-apa gua. Nah, selama kelas 1 nih. Ya. Selama kelas 1 dan lo salah satu yang mungkin terkenal di tahunan lo yang agak-agak bandel nih kan. Bandel sama ya.
Karena Ridwan ini, gue ngomong Bu Guru, Ridwan ini kata Bu Guru. Emang apa yang lo lakuin selama kelas sampai 1 nih? Sampai guru-gurunya begitu ya? Apa emang yang gue sesuai Kejadian yang gak lo lupa di kelas 1? kereta sih. Kereta ketahan sampai jam 10 pagi itu. Hah? Siang Kereta kecelakaan sampai jam 10 pagi? di Buaran nih ketahan. Bang. Kenapa itu? Kita ribut di kereta sama anak Israel kan. Jadi kereta gerbong depan kita Israel semua tuh. Ini jam berapa nih? Itu kita ribut dari jam setengah 7 bang. Malam? Pagi dong. Pagi. Berangkat sekolah. Berangkat sekolah ketahan sampai jam 10 pagi. Jadi nggak ada yang sekolah tuh anak kereta. Ributnya di mana? Di kereta. Di dalam kereta? Di dalam kereta, di atas, di bawah. Di atas kereta, di bawah kereta. Kereta berhenti? Kereta berhenti, enggak. Di Kan titiknya pantografnya diturunin bang. Oh gila lu. Jadi nggak jalan. Di titik mana itu? Di Buaran. Di Buaran? Stasiun Buaran. Pantograf turun. Jadi nggak nempel ke listrik, nggak jalan jadinya. Lu nggak mikirin kereta-kereta yang mau masuk? Kita udah nggak tahu lah. Itu udah nggak tahu bang, mikirin ke situ ya namanya anak STM ya. Ribut aja udah. Gitu. Sampai banyak yang mau ketabrak tapi nggak ada yang ketabrak, nggak ada korban juga sih di situ, nggak ada korban juga dari pihak Bonser nggak ada. Itu kan kita ribut juga banyak sekolahan sih ya. Ada di kereta itu ada Budut, ada KR, ada Bonser. Israel aja, cuman Israel tumben tuh lagi penuh dan lagi rame dan lagi berani juga gitu. Berarti Israel versus bongkar lah ya. Iya, di situ ribut. Lama tuh bang, dari jam setengah 7, dari ngantuk kita sampai seger. Setengah 7 masih ngantuk. Sampai jam 10 pagi. 10 pagi. Berarti hampir 4 jam ya? 4 jam. PKD juga nggak ada yang berani ngusir. Karena itu. masih pagi. Ngapain sih ngusir gituan? Iya. Tapi kita nggak mikirin orang kerja ya. Lu yang kerja gimana? Kereta masuk yang gue mikirin. Iya ketahan semua tuh kereta. Dari itu sih yang Yang berubah semua itu jam kereta. Gara-gara Bonser ya. Tahunan gue tuh. Itu sih yang gue lupain. Karena gue baru kelas 1. Terus langsung ribut di kereta dengan kereta ketahan lama itu kan. Wah banget bang, kayak anjir lu gitu anak STM bisa berhentiin kereta gitu. Jadwal PTKI berubah semua kan? Iya berubah lah. Terus banyak tabrakan. Pantograf turun. Tapi berhentinya gimana? Berhentinya sama-sama capek sih. Sama-sama capek. Sama ngap juga ya, orang lama ya. Kayak udahlah gitu. Akhirnya kita ngalah tuh. Ada polisi juga sih emang. Kita lari ngindarin anak-anak Israel itu. Israel juga sama. Dan STM dinetralisir tuh, dinetralin sama pihak polisi sama PKD kan, nggak boleh ada anak STM yang di situ, baru kereta jalan. Baru kereta jalan. Jadi kita nyambung ke 506 ke 84. Pindah di jalur lah ya. Pindah di jalur. Nah ini kan berbicara di kereta nih. Di kelas 1 ada cerita di jalur. Di jalur mobil nih. Di jalur mobil itu di apa ya? Di jalur kita nggak pernah ini sih bang. Nggak buka jalur ya? Maksudnya enggak, kita tuh kalau ribut jarang banget yang turun di jalur gitu. Paling kita udah disatronin duluan, di kodim. Oh, anak bertahan ya? Karena bertahan. Tapi gue pernah juga tuh lagi berangkat bertiga sama temen gue ya. Disiram sama anak Tubun tuh di Klender kan ada tuh. Air keras? Nggak tahu lah, tapi nggak kena juga sih gue. Disiram Tubun nih gitu. Paling gitu doang, nggak yang sampai turun. Di jalur. Kita lebih banyak disatronin ya bang, zamanan gue tuh. Gue juga bingung kenapa. Tapi emang beda zaman, beda cerita, dan beda dimensi. Iya. Ada lu saat ngeliat channel gue aneh ya? Iya, makanya gue ngeliat zaman lu tuh, gue ngeliat nonton Bonser ya. Gue bilang, oh dulu tuh begini gitu. Tahun gue nggak ngerasain bang. Kita ulang tahun aja bertahan bang. Nggak keliling-keliling Jakarta? Keliling. Tapi kita bertahan dulu. Kita bertahan dulu nih. Nyelesain yang di kodim dulu nih. Baru kita bisa jalan tuh. Dan di jalan pun udah jarang ketemu musuh karena udah datang semua. Udah malah Bonser ulang tahun malah nyamperin. Disambut jadinya. Langsung dari kodim tuh langsung selamat ulang tahun Bonser gitu. Malah kaget dong. Kaget gitu. Kita udah tahu kan kenapa dia nyamperin gitu. Walaupun emang kadang diliburin, kadang ditahan sampai malam gitu sama kepala sekolahnya kan, sama guru-guru. Tapi kan banyak tuh yang keluar-keluar. Tetap disamperin bang.
di coding. Bonser zaman gue tuh lebih banyak bertahan bang, lebih banyak bertahan, nyerangnya jarang sih. Dan di tahunan lu rata-rata ketemu mereka mengakui Mereka maksudnya yang 2014, 15, 16 mereka mengakui emang beda dengan 2000 sama 90. beda jauh banget. Makanya Bonser dikubur pendem-pendem banget ya. Dikubur bang, bener-bener identitas Bonser udah nggak ada, udah kayak gimana sih, nyawa Bonser yang dulu tuh udah hilang, kayak hilang gitu. Bahkan gue nih ya bang, karena saking banyak bertahan ya, saking gue pengen banget jalan keluar gitu ya, akhirnya gue jalan berdua doang bang ke pusat. Berdua doang gue jalan, Gak gabung mana-mana. enggak, gue tarik tuh kakak kelas gue, kita ke pusat yuk. Lu beneran yakin? Udah yakin, ayo. Akhirnya gue ke pusat tuh, ketemu anak 9 DKI akhirnya. Ribut di stasiun Sentiong. Ribut di stasiun 9 DKI masih zaman Alwatonia 9. Alwatonia Penggilingan situ bang. itu 9 Pondok Kopi DKI. 9 DKI. Alwatonia itu jadi 9 DKI. DKI. Alwatonia. Kayaknya nama Alwatonia jadi DKI dah. Oh jadi DKI. Kayaknya sih. Karena sejarah Alwatonia gue tahu. DKI 9. Ya beda zaman beda story ya. Cuman emang versinya pesan moralnya gue sampaikan di sini. Tapi pesan moralnya nanti kita dengar cerita dia dulu nih kan. Nah kelas 1 ceritanya begitu. Nah kelas 2 lu punya adik kelas makin banyak atau gimana? Banyak. Setiap tahunnya Bonser banyak yang tumbang juga sih bang. Awal-awal masuk banyak. Cuman di semester 2, semester 2 ada yang keluar 4 orang, 5 orang gitu. Nah kalau zaman gua kan karena seleksi alam nggak kuat di jalur. Zaman lo apa? Kalau zaman gua lebih nggak kuat di peraturannya bang. Nggak kuat di peraturan Bonsernya sendiri. Kita mengakui itu ya, peraturan Bonsernya itu ketat, bener-bener ketat bang. Lebih ngutamain pendidikan. Udah nggak ada lagi tuh jalur-jalur. Tadi yang beda masuk setengah 7, pulang jam 5. Nah, Terus apalagi yang beda? peraturannya kita Contoh misalnya. bolos tuh udah kena poin tuh bang, main poin. Bolos poin. Ini Udah. Bonser doang apa yang lain sama sebenarnya? Gue nggak ngerti sih. Tapi yang gue rasain di Bonser main poin. Tapi setelah gue ke sekolah lain nggak seperti itu. Di Bonser aja Terus yang main poin. yang di 2007 ketangkep bawah sajam langsung Keluar. Zaman lu Keluar. Sama keluar. Kasih peringatan sekali, sekali, nggak sampai 3 kali langsung keluar. sama. Oh gitu. Ya Bu, silakan. Kopinya ada Bu? Ada, kita mau, kita. Iya boleh. Udah, Kopi hitam 1 Bu. nggak udah. Sponsor. Tiba-tiba yang punya balai. pisang goreng tiba-tiba. Ini di daerah sebelahnya ini jalan tol ke arah mana ya? Ini daerah pokoknya daerah Kranji lah, Bintara. Tempat ada Bonser juga 2003 teman nongkrongnya. Nah, kelas 2 apa yang lo ingat ceritanya? Ribut ya? Ribut apa gimana? Ya kalau untuk ribut, terus yang di sekolah yang ribut dulu. Yang ribut dulu. Masih sih bang, kita sampai kelas 3 kebanyakan bertahan bang. Masih bertahan. Kita lebih banyak disatronin gitu. Karena kita mau jalan juga udah ada guru yang setiap titik jalur udah ditungguin guru Bonser. Kita mau jalan ke Jati udah ditungguin. Kita mau jalan ke Pondok Kopi udah ada guru. Jadi udah kayak satgas gitu mainnya. Jadi main kucing-kucingan. Keren ya. Berarti emang semakin ini sistem pendidikan di Bonser semakin, makanya dulu orang masuk Bonser mikir juga seperti itu ya di zaman lo ya. Iya. Zaman gue kalau nggak kuat peraturan sih pasti cabut, nggak mungkin enggak. Gitu. Kalaupun bertahan paling ya karena nama Bonsernya aja. Karena nama Bonsernya. Dan keluarganya udah keluarga Bonser semua. Betul. Karena ada juga yang udah keluar tapi masih ribut ikut Bonser bang. Masih ada. Itu veteran yang dikeluarin karena ribut tapi masih ikut nongkrong sama Bonser, ada juga. Karena emang nama Bonsernya yang bertahan. Kadang lebih baik nggak naik kelas daripada keluar gitu. Karena bertahan nama Bonsernya itu. Dan itu lu pas 2 kan akhirnya lu keluar juga. Cabut juga gua. Peraturan tersebut kan. Betul. Nggak kuat juga. Kasus besar kayaknya.
besar ribut bang biasa. Ribut. Ribut di jalur. Ribut di jalur. Dan poinnya 100. Langsung keluar itu gua, nggak pakai lama. Nggak pakai lama. Langsung keluar. Nggak ada surat peringatan dan segala macam. Peringatan dipanggil ke ruang guru, cuman buat disuruh tanda tangan ngundurin diri. Tanda tangan ngundurin diri. Iya. Makasih Bu. Tang goreng asli kampung Kanji nih. Enak bener nih ngonten sambil disuguhin. Tang goreng. Berarti kelas 2-nya ini sampai akhir atau gimana? Semester 2 gue cabut. Semester 2. Kita disuruh tanda tangan ngundurin diri. Jatuhnya ngundurin diri. Jatuhnya ngundurin diri, Bang. Bukan pihak sekolah nggak mau ngeluarin. Padahal itu bentuk tawurannya nggak ada korban, nggak keos. Nggak ada. Tapi kita karena udah peraturannya dan kelihatan bawa sajam udah. Karena bawa sajam. Itulah makin bagus kan sistem pendidikan. Bonser makin keren. Pendidikannya makin bagus bang. Bonser pendidikan kalau masa pendidikan memang udah bagus banget. Akhirnya tapi lu sadarin diri, gua udah nggak layak nih Bonser nih. Iya, karena kayak apa ya, satu peraturan yang enggak ini enggak kopi ya. Enggak ngopi. Enggak, makasih ya Bu. Karena peraturan yang itu ya udah gua cabut akhirnya kan. Karena gua sadar diri nggak layak di situ bang. Karena itu kan sekolah favorit. Orang-orang terpilih lah yang bisa sekolah di situ gitu. Sedangkan gua begitu kan. Dan lu langsung cabut. Pilihnya kemana? Ke Bonser 2? Kagak, aturan gue ke situ. Harusnya gue pikiran ke situ. Saudara nih gitu kan. Iya, gue punya saudara ke pinggir 8 nih kan. Gue gak kepikiran ke situ, Bang. Karena gue udah kayak udah gimana ya, mau bonser gitu Bang, kayak enggak udah malas lah gitu. Akhirnya gue pindah ke Samrel. Samrel itu Jakarta ya, samping nggak jauh dari stasiun Buaran ya. Betul. Dari Kampung Jembatan. Pindah ke situ kelas 2. Lanjut sampai lulus. Sampai lulus. Apa yang lo rasakan sekolah di situ sama di Bonser? Jauh bang. Jauh lah. Di situ lebih ya udah semua kita. Di situ bang. Yang penting kita pelajaran masuk. Udah. Tapi jasanya dari dulu Jakarta itu. Karena sekolahnya diakui itu. Jakarta, iya itu Jakarta tetap. Nah bahkan gue nyatuin Jakarta sama Samrel sama Bonser juga. Gitu anak-anak 50-nya tuh. Kadang jalan bareng juga sama anak Samrel gitu. Di situ ngambil jurusan yang sama? Satu jurusan doang. Apa jurusan? Mesin. Nggak ada jurusan lain bang. Prakteknya di mana sih tuh? Prakteknya kita di ini Duren Sawit. Sampai sekarang? Belakang Duren Sawit. Sampai zaman lu? Iya. Gue kira zaman gua doang. Belakang Duren Sawit bang, sampai sekarang. Ketemu HTW ya. Iya. Ketemu sama dia orang tuh. Tapi berarti yang audio visual ya lo? Audio video lo nggak kepake ya di situ? Enggak, karena elektro kan gua masuk ke mesin ya udah jadi buta lagi dari nol lagi. Iya. Tapi yang sistem belajarnya udah beda ya? Udah jauh beda. Masuk besok masuk kagak gitu. Nah, gua di Jakarta itu muridnya ada 25 orang bang, satu kelas. Satu angkatan doang? Enggak, satu kelas. Tahun lo berapa kelas? 3. Oh, lumayan banyak ya? Iya. Ada 25 orang satu kelas, cuman yang masuk kadang 4 orang. Tapi sekolah damai itu sebenarnya? Damai bang. Yang masuk 3 orang, kadang gue sendirian yang masuk. Gitu. Nah, di situ kejadian apa yang paling nggak lo lupa? Di Jakarta? Kan enak banget tuh sekolah tuh. Apa ya? Nandangin orang sih bang. Nandangin orang gimana? Kayak dia kan nggak tahu nih ada sekolah di Jakarta tuh. Ada STM mana tahu gua di jalur Halim. Kita bilang gabung. Anak mana Jakarta gitu. Gabung. Gua bawa bang ke jalur gua masukin ke sekolah gua. Gak bisa pulang dari sini gitu. Gila. Bingung dia. Oh kita diapain? Kita pretelin bandanya dong, nggak kita apain. Oh, gabung gitu. Kenangan lah ya. Iya. Karena enak juga bang sekolahnya, gimana ya? Ya sekolah yang penting mah dapat ijazah kan sekolah mah. Iya. Padahal ijazah nggak pakai ya. Ijazah nggak kepake gitu. Di entertain sekarang. Tahu begitu, mendingan lo masuk Samrel sekalian ya dari dulu. Iya dari awal gue udah tahu Samrel, gue mendingan masuk Samrel dari awal. Lo SMP walaupun lo senang ribut, senang tawuran,
Dari SMP kan lu senang tawuran, tapi lu sesuatu orang yang emang pintar gitu. Keluarga menyayangkan, akhirnya lu suruh masuk Bonser. Iya, karena dari SMP juga kan gue beasiswa bang. Loh kan? Beasiswa dari salah satu PT Yamaha yang langsung dari luar negerinya tuh. Dari SMP. Dari SMP gue gara-gara menang lomba LKS apa. Oh, zaman lu udah kayak. Ada zaman gue. Nah, orang tua menyayangkan, akhirnya dimasukin ke Bonser kan. Bonser. Padahal naruri Ribut liar gua. ya, liar ya, naruri liar lu. Nggak cocok. Nggak cocok. Nggak tertahankan. Nggak tertahankan. Nah, pas berbicara karena di Bonser begitu, yang emang lu nggak ada partnernya kan untuk bertahan dan diserang segitu banyaknya warisan Bonser. Betul. Warisan Bonser kan banyak kan. Betul, parah. Dan disampel lu begitu juga. Berarti di kampung lu juga nggak bisa mengendalikan itu kan? Di kampung gue juga bang. Gue ribut-ribut kampung juga. Ya karena juga kampung gue nggak tahu ya kenapa ya, gue di sekolahan Bonser gue bertahan, kampung gue juga bertahan bang, karena kampung sama juga sama bang. Karena kampung gue juga lebih sering disamperin kampung lain dari Manggarai, dari mana Jatiwaringin, gue nggak ngerti, dari Cakung ada lagi ribut kampung. Berarti tradisinya sama ya? Dari sebelum lu juga gitu? Makanya gue tuh jarang banget yang nyamperin musuh gitu, karena musuh baru dateng, mau ngapain nyamperin lagi. Tapi di Bonser gue ada hal yang gak bisa gue lupain di kereta bang. Apa tuh? Gue mau dilempar. Lu kan? Enggak, gue mau dilempar dari atas kereta bang. Sama rival? Sama Israel. Gue salah sih emang. Gue pulang sendirian naik kereta di atas. Pakai atribut? Pakai STM Bonser. Disamperin tuh 2 orang sama Israel, ditanya, lu sekolah mana? Gue bilang gue sekolah Bonser. Wah, Bonser nih. Tau-tau dia tepuk tangan, gue bingung kan ya. Banda keluarin, gue tahan tuh handphone gue, kagak. Akhirnya tangan gue kiri kanan udah dipegang bang. Kereta lagi kenceng, udah diayun gue. Kereta kenceng? Iya, udah diayun. Gue udah dalam hati gue udah meninggal, udah mati aja. Gue mertahanin HP gue. Tapi ketolongnya sama tukang ini perdana. Tukang perdana mungkin dia ngelihat berisik di atas kali ya, ribut-ribut, dia naik ke atas ngerembet. Ada gue mau dilempar langsung ditegur, iya diterakin, mau ngapain lu gitu, dilepas sama dia. Akhirnya gue disuruh turun sama tukang perdana itu kalau kagak ada dilempar gue bang. Sekarang tukang perdananya udah ketemu belum? Belum. Dulu kan masih ada yang dagang-dagang kan, di silver ya, di kata silver tuh. Gara-gara dia tuh. Iya. Kalau kagak udah kagak ngonten ini. Kalau nggak konten ya kan, nggak ada di YouTube itu kan. Itu lu mimpi apa itu mau dibuang tuh? Itu HP, lu udah berbicara HP zaman apa tuh HP? Asia bang, Asia. Dia sepatu buat, tapi banda gue tahan semua, emang gue tahan. Sepatu nggak dapet. Dan lu jujur banget ngaku Bonser lagi? Iya, dan gue nggak tahu kenapa emang gue Bonser ya udah gitu, gue nggak mau ngaku sekolah lain. Gue juga nggak tahu dia anak Israel kan. Dia minta sepatu nggak gue kasih, dia lari ke tas. Di tas, kan gue kan tangan gue masuk ke tas tuh. Dia kira gue megang BR kan, gue gertak doang bang. Gue masuk tangan gue ke tas, pura-pura megang BR. Tas gue mau diambil, gue bilang gue tahan, handphone gue keluar. Pas gue narik gitu, handphone gue keluar, minta handphone gak gue kasih, diayun gue langsung. Terima kasih guys telah menyaksikan Endo Nazir Vlog 75. Di belakang gue ini masih snow. Ini masih snow ya di Amerika, dan Bang Ridwan sungguh inspiratif ceritanya. Sekarang dia jadi stand up comedy, bisa menghasilkan duit meskipun dia dikeluarkan dari Bonser. Tapi emang nggak perlu sekolah lulus, tapi kita harus sekolah. Tapi rezeki kita di mana aja ada ngatur. Oke guys, like, subscribe, komennya jangan lupa tunggu konten-kontennya. Kayaknya ada part 2 nya guys. Oke, tunggu.